Nama Nikita Mirzani kembali menyita perhatian publik. Kali ini sang artis sensasional itu menjadi sorotan dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang alias TPPU yang menyeret namanya sebagai terdakwa. Namun yang menjadi pembicaraan bukan hanya jalannya persidangan, melainkan penolakan mengejutkan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan alias BPOM yang enggan hadir sebagai saksi ahli dalam kasus ini. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 25 September 2025 diwarnai ketegangan. Nikita Mirzani yang akrab disapa Nyai ini dengan tegas menyuarakan kekecewaannya. Ia menilai penolakan BPOM untuk hadir dalam sidang adalah bentuk ketidaknetralan lembaga pemerintah dalam menangani kasus yang menyeret namanya. Mereka enggan netral, ujar ibu tiga anak itu dengan nada kecewa saat ditemui awak media usai persidangan. Menurut keterangan resmi, BPOM menolak hadir karena merasa undangan yang mereka terima tidak datang langsung dari pengadilan, melainkan dikirim secara pribadi oleh pihak Nikita Mirzani selaku terdakwa. Bagi BPOM, prosedur pemanggilan saksi ahli harus dilakukan melalui jalur resmi pengadilan, bukan lewat pihak yang berkepentingan dalam kasus tersebut. Sikap BPOM ini langsung menuai berbagai spekulasi di kalangan publik. Banyak yang menilai absennya lembaga tersebut justru membuat kasus ini semakin misterius dan penuh tanda tanya, terutama terkait produk skincare yang menjadi sumber konflik masalah ini. Dalam sidang tersebut, Nikita Mirzani mengungkapkan fakta mengejutkan. Ia mengklaim bahwa pihak BPOM tidak pernah memeriksa dan menganalisa produk skincare Glevicia Glow Booster DNA Salmon yang disebut-sebut sebagai produk bermasalah milik Reza Gladys, sosok yang juga terlibat dalam kasus ini. Menurut Nikita, saat pihak BPOM diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, yang dianalisa justru produk lain dari Reza, bukan produk DNA Salmon yang sedang dipermasalahkan. Jadi yang diperiksa saksi ahli dari BPOM waktu itu adalah produk Reza Gladys yang lain, bukan salmon DNA. Tutur Nikita dalam persidangan menegaskan bahwa hal ini membuat banyak fakta menjadi kabur. Pernyataan ini sontak memicu pro dan kontra. Sebagian publik mulai meragukan validitas bukti dalam kasus ini, sementara pihak lain mendesak agar BPOM turun tangan langsung untuk memberikan kejelasan terkait produk yang dipermasalahkan. Di tengah absennya BPOM, Nikita dan tim kuasa hukumnya tetap memperkuat posisi mereka di persidangan. Hari itu mereka menghadirkan 3 saksi ahli dengan latar belakang berbeda, yaitu Frans Assisi, pakar linguistik, Supargi, ahli hukum pidana, dan Subani, ahli hukum perdata. Ketiga saksi ini dihadirkan untuk memberikan perspektif dari sisi bahasa, hukum pidana, dan hukum perdata. Langkah ini dinilai sebagai strategi Nikita untuk membuktikan bahwa tuduhan terhadapnya tidak sepenuhnya berdasar. Publik pun menunggu dengan penuh rasa ingin tahu apakah kesaksian para ahli ini mampu mengubah arah kasus yang semakin kompleks. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki tak bisa dianggap remeh. Mereka didakwa melakukan pengancaman melalui media elektronik terhadap Reza Gladys. Jaksa penuntut umum menjerat keduanya dengan pasal 45 ayat 10 huruf A dan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE. Tak berhenti di situ, keduanya juga dikenai pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang yang dikaitkan dengan pasal 55 ayat 1 KUHP. Drama persidangan Nikita Mirzani kembali membuktikan bahwa dunia hiburan tak hanya penuh gemerlap tetapi juga syarat intrik dan konflik. Apakah Nikita akan mampu membuktikan dirinya tidak bersalah atau justru fakta baru akan menyeretnya lebih dalam ke jurang hukum? Kita tunggu saja.